berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Sahabat Suara Sidoarjo, seperti yang sudah kami informasikan tadi bahwa dari jam 10 sampai jam 11 nanti ada program talkshow tentang Hari Pajak tahun 2021 bersama dengan sahabat-sahabat dari Pajak DCP Jawa Timur 2. Tema yang nanti akan kita bahas adalah tentang bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Baik, sahabat Suara Sidoarjo, kami juga ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 14 Juli itu diperingati sebagai Hari Pajak. Dan sudah bersama kita narasumber utama yang nanti akan membahas tentang bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi adalah Ibu Dr. Anda Luciana MBA selaku Kepala Kantor Wilayah DCP Jatim 2. Dan saat ini kami sudah bersama beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Luciani. Waalaikumsalam Mas Yanta. Kabar baik Ibu? Alhamdulillah, saya harapkan semuanya juga Mas Yanta dan teman-teman semua sehat semuanya. Baik Ibu, nanti yang kita akan bahas adalah tentang ini ya, Hari Pajak, bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Dan untuk Anda yang bergabung melalui Zoom, kami juga ingin menyampaikan selamat pagi untuk Anda. Juga sahabat-sahabat yang ada di pajak DCP Jatim 2, ada Ibu Takari Yudaniawati selaku Kepala Bidang P2 Humas. Halo, selamat pagi Ibu, mungkin juga sudah bersama kami, terima kasih. Juga ada Pak Ratno Jarot selaku penjabat fungsional penyuluh ahli madya. Oke, selamat pagi Pak Jarot. Mas Dianta, selamat pagi. Selamat pagi, kabar baik Pak Jarot ya. Alhamdulillah sehat. Semoga juga para pendengar dan pirsawan yang hadir pada room ini juga sehat semuanya, tidak kurang suatu apapun. Salam sehat. Oke, sehat juga untuk Pak Ratno Jarot. Tadi ada Ibu Takari Yudaniawati. Saya sempat melihat sekilas gambarnya. Saya sapa kembali Ibu Takari. Halo, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Dianta. Sehat semuanya? Sehat alhamdulillah Ibu. Mudah-mudahan Ibu juga demikian ya Ibu. Oke, baik, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai talkshow pada pagi hari ini, kita coba lihat tayangan imbauan dari Dirjen Pajak Bapak Surya Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta.
Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, baru saja kita simak himbauan dari Bapak Surya Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Baik, kita lanjutkan atau kita mulai obrolan kita pagi hari ini tentang bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi. Tapi sebelumnya saya sampaikan pada sahabat Suara Sidoarjo dan juga Bapak Ibu semuanya yang mengikuti talkshow ini by Zoom bahwa program talkshow ini juga bisa Anda simak melalui YouTube live Suara Sidoarjo live di channel Suara Sidoarjo channel dan juga live broadcast kami yaitu di www.suarasidoarjo.id. Dan kami dari Suara Sidoarjo juga ingin mengucapkan happy anniversary untuk teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Pajak Jatim 2 begitu. Ibu Luciani masih bersama kami, Ibu? Halo? Masih, Mas Ganta. Oke, terima kasih. Saya masih di sini. Iya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan betapa bangganya saya dan berterima kasih sekali bisa berbincang pagi hari ini bersama dengan Ibu Luciani karena saya ketahui bahwa Ibu ini beberapa kali menjabat sebagai Kakanwil dan bisa dikatakan sangat terbatas begitu ya, seorang wanita yang menjabat sebagai Kakanwil begitu, Bu. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Iya, selamat Ibu dan mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi untuk wanita-wanita di seluruh Indonesia ya Bu ya. Amin. Oke, Ibu, ini tanggal 14 Juli kan diperingati sebagai Hari Pajak ini ya. Tapi sahabat Suara Sidoarjo ingin mengetahui ini dari perspektif historisnya atau asal muasalnya, kenapa sih tanggal 14 dipilih sebagai Hari Pajak? Silakan Bu. Terima kasih Mas Gianta. Ceritanya agak-agak panjang ya. Mungkin ada sedikit cerita tentang bercerita sejarah dulu ya. Penelusuran dokumen Pringgodigdo ya Mas Gianta menunjukkan bahwa sejarah pajak dan negara ternyata berkait dengan proses pembentukan negara, yaitu masa sidang BPUPKI. Pasti teman-teman semua juga mengetahui sidang-sidang BPUPKI sebelum kemerdekaan negara kita yang tercinta ini. Kata pajak itu pertama kali pernah disebut oleh Ketua Umum BPUPKI itu, yaitu Bapak Dr. Rajiman Weddiodiningrat dalam sidang panitia kecil soal keuangan. 1 dari 5 usulan Dr. Rajiman Weddiodiningrat itu menyebutkan bahwa pemungutan pajak harus diatur oleh hukum. Kata pajak muncullah dalam rancangan undang-undang kedua yang disampaikan tanggal 14 Juli 1945. Maka sejak tanggal 14 Juli itulah urusan pajak terus masuk dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Bahkan mendapat pembahasan khusus pada tanggal 16 Juli. Jadi berlatar belakang sejarah itu, maka kita tetapkan bahwa tanggal 14 Juli 1945 itulah yang diacu sebagai hari lahir pajak. Penetapan 14 Juli itu sebagai hari pajak tentu akan memberikan legitimasi historis kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP sebagai sosok guru utama kekuatan negara, dan sebab itu oleh para pendiri bangsa dibicarakan dalam prosesnya, proses lahirnya Republik Indonesia itu. Jadi pertama kali kata pajak itu didengungkan dalam acara-acara formal itu adalah di sidang-sidangnya BPUPKI, terutama pada tanggal 14 Juli 1945. Sejak saat itu, maka 14 Juli ditetapkan sebagai hari pajak. Itu Mas Gianta. Oke, baik Ibu Luciani. Nah, ini kan 2 tahun ke belakang, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021, kita bangsa Indonesia, mungkin juga di seluruh dunia, itu kita hidup berdampingan dengan wabah yang namanya virus corona atau COVID-19. Nah, saya juga ingin tahu nih Bu, kira-kira ini kan mungkin tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya ya, tahun 2020. Tapi mungkin ada perbedaan-perbedaan ketika akan dilaksanakan pada tahun ini, tahun 2021. Nah, untuk memperingati
hari ulang tahun pada tanggal 14 Juli nanti, kegiatan apa saja Bu yang dilaksanakan? Ada beberapa kegiatan. Sebetulnya bisa disebut ini rutin dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak sebelum adanya pandemi ini. Namun dengan pandemi ini yang sekarang sudah menginjak tahun yang kedua ya, bisa dibilang tahun yang ketiga ya dari tahun 2019, kami salah satunya yang rutin dilaksanakan adalah upacara bendera. Namun sudah 3 tahun ini kita laksanakan secara daring. Yang melakukan pada masa pandemi ini yang melaksanakan upacara bendera itu adalah kantor pusat. Kami yang ada di daerah mengikuti melalui Zoom ataupun melalui YouTube. Kemudian juga ada berbagai kegiatan edukasi dalam bentuk webinar maupun ada juga beberapa pertandingan kita sebut sebagai Olimpiade PSIAP, itu sistem administrasi perpajakan. Ada juga launching buku dan tidak lupa juga ada kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada pertandingan seni dan olahraga. Di masa sebelum pandemi, pertandingan ini dilakukan di seluruh Indonesia. Nanti biasanya di finalnya kita di Jakarta. Namun selama pandemi ini, pertandingan kesenian atau olahraga dilakukan secara daring. Jadi ada beberapa lomba seperti lomba fotografi, panahan, e-sport, catur kita yang bisa dilakukan secara daring kita laksanakan. Jadi kegiatan-kegiatan itu tetap diadakan. Khusus untuk Kanwil Jatim 2, kami mengadakan kegiatan edukasi seperti contoh yang saat ini, talk show di media, di Radio Suara Surabaya ini. Kemudian juga kita melaksanakan Suara Sidoarjo, Ibu. Oh, maaf Mas Yanta. Suara Sidoarjo. Yeah. Kemudian kita juga melaksanakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam bentuk DJP Peduli, kemudian ada kegiatan keagamaan dan juga donor darah. Yang sudah kita laksanakan, kita kemarin tanggal 7 Juli melaksanakan pajak bertilawah. Jadi semua pegawai sama-sama mengaji, menamatkan membaca Al-Quran. Dan juga kita juga kemarin sudah melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan berupa DJP Peduli nakes. Kita kirim paket buah-buahan untuk para nakes di IGD RSUD Sidoarjo. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa sedikit membantu saudara-saudara kita, tenaga kerja di kesehatan maupun masyarakat juga dalam mengatasi pandemi itu. Itu Pak Mas Ganta yang. Oke, Ibu Luciani, berarti dengan kata lain bahwa untuk kegiatan yang mungkin akan atau sedang atau sudah dilaksanakan dalam peringatan Hari Pajak pada tahun ini, itu ada seni masih dilaksanakan, kemudian bidang sosial ini juga masih dilaksanakan ya Bu ya. Dan ini juga menyesuaikan dengan pandemi ini, jadi dilaksanakan secara daring. Besok kita upacara Mas Gianta. Tetap kalau ya Bu. Ikutan boleh. Iya. Iya Bu, intinya dengan tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi tradisi DJP Jatim 2, yakni peringatan-peringatan ini akan tetap dilaksanakan, tapi teknisnya dilakukan secara daring ya Bu ya. Oke, baik. Untuk sahabat Suara Sidoarjo yang ingin bertanya, silakan kami buka interaktifnya ya, di 0318961514. Atau bisa juga melalui WhatsApp kami di 081130910009 ya. Ini sembari kita terus running untuk talkshow pada pagi hari ini. Juga untuk sahabat-sahabat Bapak Ibu yang saat ini bergabung melalui Zoom, ini juga bisa bergabung menanyakan langsung saja, nggak apa-apa. Kalau misalnya memang unek-uneknya dari dulu ingin menanyakan, nah ini saatnya silakan disampaikan ya melalui kolom chat, kemudian keywordnya tanya, gitu saja. Baik, saya masih bersama dengan Ibu Luciani. Ibu Luciani, kalau boleh tahu, masyarakat ingin mengetahui lebih rinci sebenarnya bagaimana struktur penerimaan pajak dalam anggaran pendapatan belanja negara kita. Seperti apa sih Bu? Terima kasih Mas Dianta. Jadi agak susah juga ya kita jelasin karena kita sekarang dalam situasi luar biasa ya pandemi ini.
Jadi peran pajak penerimaan negara dari pajak itu adalah di dalam anggaran pendapatan belanja negara itu sekitar 70-75%. Seperti misalnya contohnya tahun 2021 ini, pendapatan negara itu dipatok ke angka 1.745 triliun rupiah. Nah, bagian yang dari penerimaan perpajakan itu sejumlah 1.444 triliun, dan perpajakan ini ada dari pajak Direktorat Jenderal Pajak dan ada juga dari cukai dan pajak lainnya. Target pajak untuk tahun 2021 ini yang khusus di Direktorat Jenderal Pajak adalah 1.229,6 triliun rupiah. Jadi porsinya adalah 70,52% dari APBN. Tentu saja cukup berat untuk kita di Direktorat Jenderal Pajak mengumpulkan uang pajak sejumlah 1.229,6 triliun. Tapi kita tidak pesimis karena kita tahu uang pajak ini sangat diharapkan oleh pemerintah terutama dalam masa pandemi ini untuk membantu jalannya pemerintahan dan juga untuk membantu masyarakat rakyat Indonesia bisa keluar dari krisis pandemi penyakit COVID-19 ini. Gitu Pak Mas Dianta. Iya Ibu Luciani, jadi peran serta pajak di masa pandemi ini tentunya juga sangat diharapkan oleh masyarakat, begitu. Dalam hal tadi sudah sempat disebutkan bahwa banyak bidang yang sudah disasar ya, bidang ekonomi, sosial dan sebagainya. Tentunya masih dalam rangkaian peringatan Hari Pajak pada tanggal 14 Juli. Nah, kalau boleh tahu ini Bu, sebenarnya yang apa saja sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan ya, khususnya Ditjen Pajak dalam masa pandemi ini Bu? Tentunya kan pasti ada perbedaan-perbedaan dong. Baik Pak Mas Dianta. Mungkin semua juga teman-teman tahu bahwa pemerintah telah meluncurkan suatu program yang namanya PEN atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Ini anggaran yang digulirkan itu cukup besar, yaitu 695,2 triliun rupiah untuk untuk sektor kesehatan, untuk jaminan sosial, insentif usaha, UMKM, pembiayaan korporasi, serta sektor lainnya di pemerintahan daerah. Di sektor perpajakan kita telah memberikan berbagai insentif, di antaranya adalah bagi mereka yang terdampak COVID-19 dengan peraturan Menteri Keuangan diterbitkan di pertengahan Maret 2020, kemudian juga April 2020 diperluas lagi untuk menjangkau sektor usaha, bukan hanya mereka yang terdampak oleh COVID-19 saja, tapi kita juga inginkan perekonomian bergulir terus, jadi agar para pengusaha, UMKM, berbagai sektor usaha bisa menjalankan kegiatannya, karena dengan kegiatan berjalan kita juga membantu perekonomian nasional juga, sehingga bisa saya harapkan banyak wajib pajak bisa memanfaatkan insentif yang telah diberikan ini. Gitu Pak Mas Dianta. Oke, baik. Ternyata meskipun masih dalam pandemi, peran serta dari Ditjen Pajak itu tentunya tidak hanya sebatas masa pandemi saja ya Bu ya, tapi sebelum masa pandemi pun perannya juga cukup besar begitu, terutama dalam peningkatan atau pemulihan ekonomi nasional. Nah, kalau boleh tanya ini Bu ya, ini kan kalau misalnya kami punya uang begitu dari pembayaran pajak sebesar 1 juta, kami ingin tahu ini sebenarnya untuk pendistribusian uang 1 juta itu untuk masing-masing anggaran itu pagunya sampai berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu sih sebenarnya? Oke. Kalau misalnya di breakdown rata-rata gitu ya Mas ya, penyaluran dari uang pajak itu ya kemana-mana saja. Tapi sebelum saya jelaskan yang 1 juta ini, mungkin perlu saya ingatkan juga bahwa
pajak-pajak yang dikumpulkan oleh kami di Direktorat Jenderal Pajak atau di KPP, Kantor Pelayanan Pajak, di Kanwil DJP Jawa Timur II itu adalah pajak-pajak pusat. Jadi PPN, PPH, PPH 21, PPH 25 gitu. Jadi itu yang kita kumpulkan. Sedangkan barangkali teman-teman juga tahu ada PBB, pajak bumi dan bangunan, ada PB1 kalau belanja di makan di restoran atau itu kan kena 10%, itu adalah pajak daerah. Yang kita kumpulkan adalah pajak pusat seperti tadi yang saya sampaikan, PPH dan PPN. Kita kumpulkan di pusat dan kita kemudian salurkan pada seluruh Indonesia. Nah, dari uang pajak, misalnya pembayaran pajak 1 juta itu kalau kita lihat peruntukannya itu dibagi-baginya bagaimana. Kita bisa ambil contoh dari 1 juta rupiah itu 200.000 adalah untuk pendidikan. Jadi untuk sekolah, untuk guru, kemudian 190.000 untuk infrastruktur, perbaikan infrastruktur maupun untuk membangun infrastruktur. 120.000 itu transfer ke daerah. Ini di luar infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Seperti yang tadi saya sampaikan, ini adalah yang Direktorat Jenderal Pajak Kelola itu adalah pajak pusat. Oleh karena itu kita kemudian salurkan lagi ke daerah-daerah seluruh Indonesia. 80.000 untuk pertahanan dan keamanan, 50.000 untuk kesehatan, 40.000 subsidi energi, kemudian 40.000 untuk subsidi non energi dan 20.000 untuk dana desa. Sisanya 260.000 adalah untuk pelayanan umum seperti misalnya untuk gaji ASN, TNI Polri, kemudian untuk surat berharga negara dan yang lain-lainnya. Jadi ini dijumlahin pas 1 juta, begitulah porsi untuk penyaluran dari pajak pajak pusat yang kita kumpulkan di Direktorat Jenderal Pajak itu agar menjangkau seluruh Indonesia dan sampai kepada rakyat Indonesia. Jadi pajak dari kita kembali lagi ke kita juga. Demikian, Mas. Iya. Ternyata bisa dikatakan bahwa sudah begitu banyak ya upaya yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk mengalokasikan uang pajak yang dibayar. Tentunya seperti yang sudah Ibu katakan tadi bahwa pajak ini tentunya juga untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Begitu ya, Bu ya? Betul. Kesejahteraan rakyat Indonesia itu cita-cita semua bangsa Indonesia ya, Mas Dianta. Oke. Nah, ini yang saya kemarin sempat baca-baca sekilas begitu. Terkait insentif pajak ini ya, Bu. Nah, ini mungkin juga bisa dijelaskan lagi secara detail begitu. Insentif pajak ini sebenarnya apa dan katanya akan sudah berakhir Juni yang lalu sebenarnya. Mungkin ada mau diperpanjang lagi atau bagaimana gitu, Bu? Iya. Tadi sudah disampaikan juga, jadi sudah ada beberapa insentif pajak yang pada aturan yang sebelumnya adalah berakhir di bulan Juni 2021 ini. Namun kemarin tepatnya 9 Juli ya, BKF sudah menyampaikan bahwa semua insentif yang sebelumnya berlaku hingga akhir Juni 2021 ini akan diperpanjang berlakunya hingga akhir Desember 2021. Tentu saja itu dengan pertimbangan karena rupanya pandemi ini masih juga berlangsung, jadi selalu dievaluasi, dimonitor oleh pemerintah apakah insentif ini perlu diperpanjang atau tidak, dengan pertimbangan karena tujuannya insentif ini adalah untuk membantu masyarakat pada masa pandemi ini. Rupanya pandeminya belum selesai, jadi masih perlu juga kita disalurkan bantuan ini, maka insentif-insentif itu diperpanjang hingga Desember 2021. Kita tinggal menunggu terbitnya peraturan tentang perpanjangan ini. Demikian, Mas Dianta. Oke, baik. Saya refresh kembali bahwa untuk mengenai insentif pajak ini, kalau kemarin sempat ada informasi bahwa bulan Juni 2021 adalah yang terakhir, ternyata diperpanjang lagi ya, Bu Lucy ya, sampai Desember ya. Desember 2021. Nah,
Baik, kita baru saja dapatkan paparan yang begitu lengkap sekali dari Ibu Luciani, dan ternyata memang peran pajak bagi negara dan bangsa Indonesia itu bisa dikatakan sangat besar begitu. Dan Ibu Luciani berbicara mengenai bayar pajak, ini tentu berkaitan dengan tertib laporannya ya. Nah, ini agar pembayaran pajak dapat diadministrasikan secara baik. Nah, saya juga ingin tahu juga sahabat Suara Sidoarjo yang jelas, sebenarnya bagaimana sih kondisi kepatuhan wajib pajak di Kanwil DJP Jatim 2 untuk tahun ini? Kalau yang disebut kepatuhan perpajakan itu adalah kepatuhan menyampaikan SPT, yaitu surat pemberitahuan tahunan, yang setiap tahun disampaikan untuk orang pribadi adalah paling lambat 31 Maret, kemudian untuk badan paling lambat akhir April tahun berikutnya. Jadi seperti contohnya untuk tahun pajak 2020 kemarin, kita harus lapor paling lambat sebagai orang pribadi 31 Maret 2021. Untuk badannya adalah 30 April 2021 untuk tahun pajak 2020. Dan alhamdulillah kalau di Kanwil DJP Jawa Timur 2 ini sampai dengan akhir Juni kepatuhan penyampaian SPT ini sudah mencapai 76,41% atau sebanyak 636.541 dari target 833,74 wajib SPT yang disampaikan oleh wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jawa Timur 2. Jadi kalau dilihat angkanya ini lebih tinggi kalau kita bandingkan pada masa yang sama dengan tahun lalu. Alhamdulillah lebih tinggi dari tahun lalu, dan masih juga sebetulnya walaupun berakhir di bulan Maret ataupun April, penyampaian SPT itu masih bisa disampaikan juga seperti contohnya misalnya bulan-bulan sekarang ini Juli, tapi tentu saja karena sudah melampaui jangka waktunya, jadi akan kena sanksi atau denda. Demikian Mas Dianta. Oke, baik. Oke, untuk sahabat Suara Sidoarjo, Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami masih mengundang Anda untuk mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin juga ada hal lain yang ingin disampaikan dalam talkshow pada pagi hari ini. Silakan ya, interaktif di 0313961514 atau WhatsApp di 0811309109. Oke, masih ada beberapa pertanyaan Ibu yang ingin kami sampaikan untuk Ibu Luciani. Nah, ini Ibu, apabila ada wajib pajak yang mempunyai permasalahan dalam urusan perpajakan, nah ini kan kadang-kadang kita tidak sadari ya, ada masalah yang kita tanyanya kemana dan sebagainya. Nah, ini harus konsultasi kemana ini Bu sebenarnya? Nah, terima kasih Mbak Dianta. Sebetulnya kalau dalam masa-masa normal, wajib pajak itu tinggal datang ke kantor pajak di mana mereka terdaftar di KPP atau ke Kanwil juga boleh saja. Namun karena sekarang sedang pandemi dan kita juga dibatasi untuk bertemu muka, apalagi PPKM ya Mas Dianta. Jadi kitanya juga untuk bepergian juga sulit. Jadi DJP memang sebelum pandemi juga sudah punya beberapa channel untuk melaksanakan kewajiban perpajakan maupun untuk berkonsultasi dengan kantor pajak melalui secara daring. Jadi kalau untuk datang langsung ke KPP, ke TPT ataupun ke KP2KP yang terdekat itu pada hari kerja, jam kerja ya, jam 8 sampai jam 4. Dan saya sampaikan juga setiap wajib pajak itu punya yang namanya account representatif Mas Dianta. Barangkali ada beberapa wajib pajak yang tidak tahu bahwa dia punya account representatif. AR ini bisa dibilang seperti konsultannya lah. Jadi apapun yang ingin ditanyakan sebetulnya bisa langsung nelpon atau datang, saya mau ketemu dengan AR saya. Nanti teman di TPT akan memberitahu, oh AR Bapak atau Ibu itu adalah Bapak ini atau Ibu ini. Berhubungi dengan ke AR-nya, bisa bertanya segala macam baik secara langsung maupun secara daring. Jadi itu kalau kita sampai ke TPT. Tapi bisa juga apalagi dalam masa pandemi ini kita bisa bertanya atau berkonsultasi melalui kering pajak dengan nomor 1.500-200.
seperti tadi Pak Dirjen sampaikan juga kering pajak. Kering pajak ini secara nasional, jadi nomor yang untuk melayani seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia. Namun jam kerjanya tetap jam kerja normal pada hari kerja 7.30 sampai dengan jam 5. WIB ya, barangkali untuk teman-teman di Indonesia Timur mungkin jadi dikurangi 2 jam ya, jam 15 mereka. Kemudian bisa juga melalui chat secara live yaitu di www.pajak.go.id. Yang lain lagi sekarang semua kantor pelayanan pajak menyediakan juga nomor-nomor layanan untuk WhatsApp, untuk SMS, untuk Line dan lain-lainnya. Jadi khusus untuk KPP di mana wajib pajak terdaftar, silakan hubungi KPP-nya dulu, tanyakan nomor-nomor layanannya, bisa berhubungan langsung dengan kantor di mana para wajib pajak itu terdaftar. Namun kalau tidak spesifik tentang hal di kantor itu, bisa juga bertanya ke 1.500-200 yang secara nasional itu. Terima kasih. Oke, baik. Ibu Luciani, saya kembali ke insentif, Bu. Mungkin ini saya punya pertanyaan tambahan tentang insentif. Tadi kan insentifnya itu ada perpanjangan waktu gitu ya, sampai Desember 2021. Nah, sebenarnya seberapa besar sih animo wajib pajak di Kanwil DJP Jatim 2 untuk memanfaatkan insentif ini sendiri, Bu? Animonya cukup banyak Mas Dianta. Jadi insentif itu baik itu untuk pemotongan pajak 21 yang ditiadakan, kemudian untuk para pengusaha itu kan seperti misalnya pembelian rumah, terus kendaraan itu juga merupakan insentif. Namun pada kesempatan ini saya juga ingin ingatkan kepada teman-teman wajib pajak itu jangan lupa laporannya. Karena untuk mendapatkan insentif itu atau mengikuti program insentif dari Direktorat Jenderal Pajak itu adalah harus memberitahu kepada kantor pajak bahwa ikut program insentif dan buat laporan. Karena kalau tanpa ada laporan atau pemberitahuan dari wajib pajak bahwa yang bersangkutan ikut insentif, kita di administrasi kita masih tetap membukukan berbagai kewajiban perpajakan yang tadi sebetulnya mendapatkan insentif itu. Jadi jangan sampai kita wajib pajak juga nanti tetap ditagih pajaknya padahal mereka sudah ikut program insentif itu. Jadi jangan lupa laporan kepada kantor pajak untuk mengikuti insentif itu. Laporan secara rutin, seperti kita lapor SPT juga. Demikian Mas Dianta. Oke, baik Ibu. Nah, ini kan di masa pandemi ini saya juga ingin tahu nih ya, sebenarnya kalau boleh tahu ini Bu, sektor apa saja sih yang berperan besar untuk menyokong penerimaan di Kanwil DJP Jatim 2 ini? Bisa mungkin jika dibandingkan tahun lalu 2020 dengan tahun sekarang 2021. Nah, mungkin di saat pandemi ada sektor yang bisa dikatakan yang bertahan begitu, yang bertahan bagus pada masa pandemi. Ini apa saja, Bu? Baik, terima kasih. Ya, kalau kita memperbandingkan sektor yang kontribusinya cukup besar. Karena sekarang kita masa istimewa ya, masa pandemi dibandingkan dengan masa sebelum pandemi tentu berbeda. Masa pandemi 3 tahun terakhir, walaupun banyak sekali perusahaan yang terdampak, banyak juga UMKM yang terdampak, tapi ada juga beberapa perusahaan yang mendapat blessing ya dari pandemi ini. Dan beberapa juga berjalan lebih baik lagi, seperti misalnya jasa ekspedisi mungkin karena kan kita juga susah untuk bermobilisasi untuk berjalan-jalan, untuk bepergian. Ekspedisi pengiriman barang itu sedang sangat bagus. Kemudian juga jasa perdagangan bisa dibilang cukup bagus juga. Namun yang paling terdampak adalah sektor transportasi karena memang kan kita juga mengetahui dan mengalami sendiri banyak pembatasan untuk bagi kita semua masyarakat untuk
bepergian, yaitu sangat berimbas kepada sektor transportasi ini. Namun dalam perdagangan, kemudian di jasa ekspedisi itu cukup baik dan sekarang kelihatannya sedang mulai meningkat juga di real estate juga cukup meningkat dan perdagangan kendaraan juga meningkat juga. Mungkin itu hasil dari insentif yang diberikan juga. Oke, baik Ibu Luciani, terima kasih. Baik Ibu Luciani, sebelum kita lanjutkan obrolan kita, sesi berikutnya adalah kita merespon beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jadi tetap bersama kami, tapi sebelumnya kita simak dulu beberapa spot berikut ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sudah punya pacar, hati berdebar. Tapi belum berani kenalan sama bapaknya yang kekar. Sudah punya banyak ijazah, S1, S2, S3. Tapi belum mau kerja. Kerja di perusahaan gede, sudah punya NPWP. Tapi belum lapor SPT, lapor pajak, e-filing aja. Nah gitu dong ngegas. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Saat sakit kepala menyerang aktivitasmu. Saat nyeri sendi mengganggu program dietmu. Saat konsentrasimu sudah mulai hilang. Jam tidurmu pun berkurang. Sudah waktunya beralih ke e-filing. E-filing, obat lapor anti pegal, cocok untuk pelapor SPT. Lebih awal, lebih nyaman. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, Bapak Ibu semuanya, peserta talkshow yang saat ini bergabung baik melalui Zoom maupun menyimak perbincangan kita di YouTube dan sebagainya ya pada pagi hari ini. Kita masih bersama dengan Ibu DRA Luciani MBA selaku Kepala Kantor Wilayah DCP Jatim 2. Kita masih membahas tentang bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Nah, untuk Anda yang saat ini ingin bertanya atau memberikan tanggapan-tanggapan, silakan ya. Interaktif kami buka melalui 031-896-1514 atau melalui WhatsApp kami di 0811-309-1009. Dan tentunya pertanyaan atau tanggapan yang Anda sampaikan tentunya harus sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu bersama pajak atasi pandemi, pulihkan ekonomi. Oke, silakan ya. Yang melalui YouTube juga bisa bergabung melalui Zoom. Jangan lupa bergabung melalui kolom chat dan juga keywordnya adalah tanya gitu ya. Kami tunggu pertanyaan Anda. Ibu Luciani masih bersama kami, Ibu?
Halo, Ibu Luciani. Saya masih di sini, Mas Dianta. Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa nanti bisa langsung direspon ya, Bu ya. Oke, ini saya coba buka pertanyaan melalui Twitter dari @alviolarizky. Bagaimana upaya pemerintah daerah khususnya pajak daerah dalam mengatur para pelaku bisnis di daerahnya, terutama pajak restoran, pada masa pandemi seperti ini gitu, Bu? Ditinjau dari segi pendapatan yang dimana saat ini semakin menurun dan akan berdampak pada pendapatan daerah pada saat ini. Mas Dianta dan Mbak Alviola Rizky, tadi mohon maaf, tadi di sebelumnya sudah kami jelaskan juga, kami di Direktorat Jenderal Pajak, di Kanwil DJP Jawa Timur 2 ini ataupun di Kantor Pelayanan Pajak, yang kita kelola ini adalah pajak pusat, yaitu PPH, pajak penghasilan, ataupun PPN, pajak pertambahan nilai, maupun PPNBM untuk barang mewah. Jadi tadi yang Mbak atau Mas ya, Alviola Rizky ini tanyakan ini pajak daerah, PB, pajak pembangunan yang seperti kalau di restoran-restoran. Jadi itu mohon maaf kami tidak mengelola pajak itu, dan kebijakannya juga itu diserahkan kepada Pemdanya masing-masing. Jadi tidak kita yang di Kanwil DJP Jawa Timur 2 maupun di KPP tidak ikut serta mengelola pajak daerah atau pajak pembangunan yang tadi ditanyakan oleh Alviola Rizky ini. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan jawaban atau memberikan masukan kepada Alviola Rizky ini. Namun kesempatan ini Mas Dianta, saya ingin menambahkan dari tadi obrolan kita. Rasanya tadi teman-teman saya ada yang lupa juga, ada yang mengingatkan saya, tadi saya lupa bahwa saat ini pengelolaan uang pajak yang dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang tadi sebagai contohnya 1 juta rupiah itu, karena sekarang sedang masa pandemi, banyak yang terjadi pergeseran dari anggaran itu. Di antaranya kita sekarang itu pemerintah itu fokus untuk mengatasi pandemi. Salah satu contoh yang bisa kita rasakan dan kita lihat juga, untuk pemberian vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia diberikan secara gratis, dan juga perawatan pasien COVID yang baik di rumah sakit maupun yang tempat-tempat isoman itu semuanya dibiayai dari uang pajak. Jadi untuk pemerintah membeli vaksin, import vaksin kan kita belinya dari negara-negara luar, bukan dari Indonesia, kemudian diolah oleh Bio Farma, itu biayanya, uangnya adalah uang dari pajak. Uang pajak yang Bapak Ibu para wajib pajak bayarkan kepada kami kumpulkan di Direktorat Jenderal Pajak, uangnya kita belikan vaksin, kita belikan obat, kita bayarkan untuk para nakes, merawat kita yang sakit, sehingga lebih terasa dan terlihat lagi bahwa uang pajak yang kita bayarkan itu kembali kepada kita juga, kembali kepada rakyat Indonesia. Itu saja, terima kasih Mas Dianta. Oke, baik Ibu. Nah, ini harus juga diketahui oleh masyarakat ya, ternyata bahwa tadi untuk tidak hanya untuk sasaran uang pajak ini tidak hanya untuk pembangunan secara fisik saja ya, tapi juga untuk hal-hal lain yang tentunya disesuaikan dengan kondisi saat ini, yaitu kondisi pandemi. Satu di antaranya adalah dengan pembelian vaksin ya tadi. Iya, bukan begitu ya Bu Lucy ya, betul ya? Betul Mas Dianta. Oke, karena memang saat ini masih dalam masa pandemi begitu. Nah, baik Ibu Lucy dan juga sahabat Suara Sidoarjo, silakan kalau mungkin ada pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan saja. Ini bisa Anda manfaatkan interaktif kami. Tadi Ibu Lucy, ini ada yang sudah masuk terkait dengan pelayanan secara online. Ini pertanyaan Ibu dari 08578466 sekian-sekian. Sejak pandemi ini kantor pajak ada yang ditutup gitu Bu, pelayanannya dialihkan secara online. Nah, penelpon ini yang mengirim pertanyaan, ini tidak disebutkan namanya, itu
katanya kurang puas kalau online, maunya ketemu langsung gitu Bu. Nah ini mungkin bisa ditanggapi Bu. Baik, terima kasih. Jadi kantor pajak sebetulnya tidak tutup. Oh ya. Dialihkan, jadi dialihkan pelayanannya dari tatap muka secara daring. Namun ada hal-hal yang memang tidak bisa selesai atau tidak mungkin seperti tadi yang penelpon itu kurang puas dengan secara daring. Bisa saja meminta untuk bertemu dengan AR atau dengan petugas pajak di KPP, namun lakukan pendaftaran dulu. Jadi konfirmasi dulu apakah dimungkinkan saya untuk hadir. Jadi janji temu dengan KPP-nya. Itu kan tadi sudah saya sampaikan juga ada telepon-telepon yang bisa dihubungi di tiap-tiap KPP maupun KP2KP yang ada di seluruh Jawa Timur atau seluruh Indonesia ini. Jadi tidak tertutup untuk ketemu tatap muka, namun sangat dibatasi. Tentu saja kalau misalnya untuk bertemu tatap muka ada berbagai syarat. Syaratnya itu adalah syarat prokes ya, Mas Dianta atau Bapak Ibu yang nelfon tadi itu. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa kita juga sudah divaksin, kita juga sudah antigen dan negatif, tidak sakit, dan nanti di tiap kantor juga akan diukur suhu tubuhnya, susu cuci tangan, dan tentu saja harus pakai masker itu tidak boleh lepas. Itu demikian Mas Dianta. Oke, baik Ibu Lucy. Jadi untuk kalau misalnya memang ingin memanfaatkan layanan pajak secara tatap muka, tentunya juga harus memperhatikan ini ya, protokol kesehatan gitu ya Bu ya. Betul. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Bu melalui Zoom ya. Oke. Ini ada sebentar, ada Istiana. Terima kasih Ibu atau Mbak Istiana. Alhamdulillah insentif. Oh, oke. Saya langsung panggil Ibu atau Mbak Istiana yang bergabung by Zoom. Ada nggak Ibu Istiana? Ada Pak. Oke, nah silakan langsung disampaikan pada Ibu Luciani, silakan. Ya, silakan. Ibu, saya terima kasih sekali. Ini sosialisasinya kami nantikan sekali karena kemarin sempat saya tanya sama AR-nya saya, Pak, gimana Pak untuk bulan Juli dan ke sana apakah terus insentif pajak untuk UMKM gitu, karena kami terus terang apalagi PPKM ini sangat berat sekali bebannya gitu loh, karena untuk survive aja kita udah bisa makan aja udah alhamdulillah gitu loh Bu. Kemudian akhirnya sama AR kami Pak Hamim, saya apresiasi beliau banyak sekali membantu kami sama berkonsultasi gitu. Beliau memberikan link ini dan alhamdulillah ini good news banget untuk kami Bu, karena alhamdulillah sampai Desember berarti kita lanjut insentif. Saya tinggal lapor realisasi ke Pak Hamim gitu kepada AR kami. Kami mohon Ibu untuk sosialisasinya ke UMKM di daerah gitu, karena ini sangat baik sekali untuk kami untuk mengurangi beban pikiran kami gitu Bu. Jadi kami bisa fokus untuk tetap survive di usaha kami dan tinggal lapor realisasi tiap bulan aja gitu, karena banyak yang belum tahu gitu Ibu. Jadi mohon bantuannya untuk sosialisasi lebih digiatkan di daerah. Terima kasih banyak, mungkin itu dari kami Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ibu Istiana dari mana Bu? Dari Pacitan Pak, Jawa Timur. Dari Pacitan. Oke. Terima kasih Bu Istiana. Alhamdulillah ya Bu ya, usahanya masih jalan terus, mudah-mudahan terus jalan makin maju, dan memang insentif ini kita perpanjang sampai dengan Desember 2021. Tapi Ibu Istiana juga sudah mengerti bahwa harus lapor ya Bu ya, jangan lewat lapornya. Jadi tetap lapor juga sampai nanti akhir Desember 21. Sekali lagi terima kasih Bu Istiana. Kalau ada apa-apa pertanyaan langsung kontak kepada AR-nya. Terima kasih Bu Istiana. Oke, baik Ibu Istiana, terima kasih. Nah, untuk sahabat Suara Sidoarjo atau Bapak Ibu yang saat ini bergabung melalui Zoom, tadi selain ada Ibu Istiana mungkin ada yang lain. Ini ada Pak Sony Hendarto. Pak Sony Hendarto. Silakan kalau mungkin ingin ada yang mau disampaikan. Pak Sony Hendarto, halo selamat pagi Pak Sony. Masih bergabung bersama kami Pak Sony? Ya Bu.
Oke, Pak Sony. Ibu, selamat pagi. Monggo silakan Pak Sony. Halo. Ya Mas, dengar. Ya, Bu, saya ini mewakili teman-teman, kebetulan kan saya hobinya sepeda, banyak teman-teman saya bersepeda itu mengeluh, waduh saat COVID gini, pandemi, mereka diperiksa PPN terus kena banyak, mereka mengeluh lah, ya yang meriksa itu nanti wis sudah selesai pandemi gitu, kasihan aja. Apa kalaupun kalau kena dendanya, keringanan apa kan, survive aja kan sulit, sampai ada yang jual tanah, sampai ada yang utang di bank buat bayar, kasihan bayar bunganya aja minta restruktur, ini malah disuruh utang bayar pajak gitu Bu. Ini saya mewakili, kalau saya enggak sih, saya sih enggak diperiksa, alhamdulillah, terima kasih, saya enggak diperiksa, teman-teman aja. Ini saya jadi cerita pada waktu sepeda, dia usul Pak Sony, nanti kalau gitu usul Pak Sony, ya udah saya sampaikan sama Ibu, gitu aja sih Bu, terima kasih. Matur nuwun Bu. Tenun. Baik, terima kasih Pak Sony. Pak Sony sehat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah Bu, sehat. Iya, tetap disiplin dengan prokesnya Pak. Oh, saya di kantor sendirian ini Bu. Baik, terima kasih Pak Sony. Masalah pemeriksaan, karena Pak Sony sendiri juga sebagai pengusaha barangkali tahu juga pemeriksaan itu kita ada batas jangka waktu. Namun khusus untuk dalam waktu pandemi ini kita juga tidak memaksakan harus tatap muka, jadi bisa dilakukan secara daring. Terus kemudian diskusinya juga seperti misalnya atau bukan pemeriksaan atau SPHP juga bisa kita lakukan secara daring juga. Bagaimana wajib pajak bersedianya, mau daring, tapi tadi seperti tadi ada pertanyaan yang per telepon itu kurang mantep, kurang puas, ingin ketemu, kami juga persilahkan untuk datang ke kantor, tapi dengan janji dulu, karena Pak Sony, kami juga di kantor pajak ini melakukan WFH WFO, jadi tidak setiap hari itu tidak 100% semua pegawai masuk di kantor. Kita harus ikuti anjuran pemerintah, aturan pemerintah juga kita ikuti, bahwa jadi kita yang masuk kantor itu digilir. Mungkin sama juga kan Pak Sony juga, makanya sendirian ya Pak ya di ruangan, mungkin pada juga teman-teman di kantornya. Ya, jadi, ya Bu, saya tak boleh masuk anak buah saya. Ya begitu Pak, sama saya juga di sini juga jadi kantor kita sepi ya Pak ya. Namun memang terus jadi memperlambat pekerjaan juga, kalau dari kita terasa juga, tapi kerjaan kita harus kita selesaikan. Dan kalau misalnya karena uangnya sedang tidak ada atau gimana, memang pemeriksaan pajak itu bukan untuk tahun berjalan, biasanya itu adalah tahun-tahun yang lalu. Jadi pada saat terhutangnya itu adalah tahun-tahun yang lalu. Jadi tapi ada kesempatan wajib pajak itu untuk membayar pajaknya tidak sekaligus. Jadi bisa minta kepada kantor pajak untuk dicicil. Jadi nanti bagaimana persetujuan dengan kantor pajaknya. Barangkali itu saja Pak. Tapi kalau untuk pemeriksaannya tidak dilaksanakan dulu, rasanya karena aturan juga kita tidak bisa memberikan pemeriksaan. Atas sore Bu. Atas sore, makasih. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Mudah-mudahan jelas apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Lusiani tadi ya. Saya coba ke redaksi sebentar Ibu Lusiani. Kita coba dengar, mungkin ada informasi yang disampaikan. Haza, silakan. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung tadi dari Ibu Rani di WPKBP Bangkalan, terus dari Bapak Yanto di Jombang, dan ada juga dari Mas Rino di Gedangan. Oh, tadi juga ada titipan dari Bapak Yanto atas pertanyaannya mengenai saya ini kan wira swasta Bu, belum punya NPWP, mungkin bisa dijelaskan untuk mengurus NPWP ketika pandemi itu seperti apa? Mengurus NPWP saat pandemi gitu ya. Baik, nanti bisa dijawab singkat saja. Tapi saya coba ingin sapa beberapa sahabat yang sudah masuk mengirim pertanyaan, tapi mungkin belum kita sampaikan secara full ya. Ini ada sahabat dari CV Lutindo Multibrain. Ini juga mengajukan pertanyaan, mohon maaf ini nanti bisa langsung disampaikan aja.
Tapi mungkin untuk saat ini karena keterbatasan waktu belum bisa kami sampaikan. Ada Bapak Krisdianto Wijaya, ini juga bergabung melalui chat Zoom ya. Pertanyaan juga. Kemudian PT Ravana Jaya Rohman Nur Hakim, ini juga mengajukan pertanyaan. Ada 3 sih sebenarnya. Saya coba satu saja kita sebutkan lagi ya ini ya. Masih ada toleransi waktu ini ya. Yang terakhir saja dari PT Ravana Jaya Rohman Nur Hakim. Kami pelaku pajak pemohonan penghapusan sanksi. Kita sempat lupa dan terlambat terkait pelaporan dan penyampaian PPN di tahun 2018. Dari kejadian itu kita sudah melaporkan dan membayar pajaknya. Permasalahan dan pertanyaannya, apakah pemerintah bisa mengabulkan permohonan kami terkait itu? Karena terus terang dengan kondisi seperti ini kita merasa keberatan dengan catatan sanksi yang kami terima. Atau mungkin bisa diberi kesempatan untuk bisa langsung curhat, Pak. Minta langsung gabung. Oke, mungkin Ibu Luciani ini langsung menanggapi. Baik, terima kasih Mas Dianta. Tadi PT Ravana Jaya ya kalau nggak salah. Ravana Jaya, betul. Ravana Jaya. Jadi untuk penghapusan sanksi itu memang bisa dikabulkan penghapusan sanksi itu. Ada beberapa syaratnya itu ada di pasal 36 ayat 1A ya, Pak dari Pak Ravana ini boleh diajukan saja selama pokok pajaknya sudah dibayar, tapi belum tentu dikabulkan karena ada berbagai pertimbangan, berbagai syarat-syarat untuk penghapusan sanksi itu. Penghapusan sanksi bisa dikabulkan atau bisa juga dikabulkan sebagian. Jadi ajukan saja permohonannya ke KPP, melalui KPP, nanti yang memprosesnya adalah di Kanwil, di tempat kami di Kanwil Jawa Timur 2 ini. Jadi permohonan penghapusan sanksi itu silakan ajukan saja Pak Ravana, nanti kita evaluasi di sini. Dan satu tadi ada pertanyaan untuk pendaftaran wajib pajak di masa pandemi ini supaya tidak masuk sampai tidak perlu berangkat ke kantor pelayanan pajak. Di sini ada Pak Ratno, fungsional penyuluh pajak kita. Silakan Pak Ratno akan menjawabnya. Barangkali karena waktu jangan panjang-panjang ya Pak Ratno. Terima kasih Bu Luciani, terima kasih Mas Dianta. Sobat Suara Sidoarjo yang sangat kami cintai, dalam situasi normal mengajukan NPWP atau mendaftar NPWP itu wajib pajak dapat langsung ke TPT atau mendatangi kantor pajak atau kantor KP2KP yang ada di lokasi terdekat dengan ibu bapak wajib pajak. Tapi karena sekarang ini kondisinya sedang seperti ini, mentaati imbauan pemerintah dan juga menjaga kesehatan dan keselamatan diri dan bersama, maka layanan pendaftaran NPWP dialihkan melalui e-registrasi atau e-reg dengan cara masuk ke ireg.pajak.go.id. Untuk orang pribadi cukup setelah mengisi formulir atau aplikasi yang ada, kemudian mengupload foto KTP. Sedangkan untuk wajib pajak badan, mengisi data diri yang berada di ireg, kemudian NPWP dan KTP salah satu penanggung jawab atau pengurus, kemudian juga akta pendirian dan SIUP. Nah, saya menambahkan sedikit berkaitan dengan peringatan Hari Pajak, bahwa tahun 2021 ini adalah peringatan Hari Pajak yang keempat. Berlatar sejarah yang disampaikan oleh Bu Kakanwil tadi, maka Direktur Jenderal Pajak dengan keputusan nomor 313 tahun 2017 menetapkan bahwa tanggal 14 Juli diperingati sebagai Hari Pajak dan dimulai tahun 2018. Demikian Mas Dianta dan sobat Sidoarjo yang kami cintai. Ya, baik Pak Ratno, terima kasih. Baik, Ibu Luciani masih bersama kami, Bu.
Masih, Mas Dinta. Oke, baik. Sebelum kita mendengar closing statement dari Ibu Lusiani, coba kita simak dulu tayangan berikut ini. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Ya, baik. Sebelum kita dengarkan closing statement dari Ibu Lusiani, saya ingin sapa Ibu Takari Yudaniawati selaku Kepala Bidang P2 Humas. Ibu Takari? Halo Ibu Takari. Ya Mas Dianta. Iya Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan Bu sebelum kita tutup talkshow kali ini. Silakan Bu. Mungkin dengan adanya kondisi pandemi ini, karena pelayanan banyak diberikan secara online, tentunya harus dibiasakan memang masyarakat untuk menggunakan sarana online ini. Tadi disampaikan bahwa ada memang rasa tidak puas ya kan, tetapi kami tidak menutup kemungkinan untuk tetap bisa datang ke kantor. Jadi tolong dalam masa pandemi ini semua kewajiban wajib pajak tetap bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada, termasuk kepatuhan SPT tahunan. Dalam kesempatan ini karena memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy, capaian kita sampai dengan semester 1 itu jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun kemarin kita hanya bisa mencapai 55% dari target, sementara tahun ini kita sudah bisa mencapai 76%. Jadi tinggal sedikit lagi. Nah ini diharapkan peran serta masyarakat untuk tetap melaporkan kewajibannya, terutama SPT tahunan. Sayang sekali kalau misalnya SPT tahunan ini tidak disampaikan, karena nanti kalau terlambat itu akan jadi kena denda dan sebagainya. Nah, mungkin itu himbauan dari saya. Mungkin ke depan sosialisasi akan lebih banyak kita lakukan dengan menggunakan daring, agar masyarakat tetap tahu kebijakan-kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak yang akan terus kita gulirkan untuk dapat menjamin jalannya ekonomi ini tetap berjalan dengan baik. Mungkin itu Mas Dianta. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Takari yang sudah memberikan statementnya. Baik, Ibu Lusiani, sebagai closing statement dalam talkshow kali ini, mungkin ada yang bisa disampaikan. Silakan Ibu, ada pesan-pesan tertentu, silakan. Terima kasih Mas Dianta, dan terima kasih juga kepada semua pendengar radio Suara Sidoarjo, baik secara Zoom maupun melalui media radio. Saya ingin mengingatkan kepada kita semua, termasuk pada saya sendiri juga, bahwa pada masa pandemi ini kita harus terus menjaga kesehatan kita dan terapkan prokes secara ketat, yaitu diantaranya pakai masker, jangan lengah untuk melepas masker itu, sehingga tidak mungkin pemerintah itu harus bekerja keras dan berat untuk menjaga rakyat kita, mengatur kita agar kita terbebas dari pandemi ini, kalau tidak kita dukung juga. Jadi kita sebagai rakyat warga negara Indonesia sama-sama berusaha untuk mengatasi pandemi ini, yaitu dengan mengikuti semua aturan pemerintah seperti pembatasan PPKM ini, kemudian juga prokes tetap diterapkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada teman-teman kita, dan kita tetap semangat. Kita berjalan terus, tetap berusaha, dan untuk perekonomian nasional Indonesia ini, walaupun cukup berat kita dengan beban pandemi ini, tapi ada beberapa perusahaan yang mendapatkan blessing. Jadi marilah kita saling mendukung, saling membantu, sehingga kita bisa tetap berjalan dan kita kembali lagi sehat kembali. Kepada wajib pajak yang mendapat blessing dan juga
masih bisa berjalan dengan baik usaha-usahanya. Saya berharap untuk tetap melakukan kewajiban perpajakannya, membayar pajaknya, dan juga melaporkan pajaknya, sehingga kita juga bisa ikut serta membantu pemerintah ini mengatasi pandemi ini. Seperti tadi saya sampaikan bahwa kebanyakan uang pajak ini saat pandemi ini memang disalurkan untuk mengatasi pandemi ini. Baik. Untuk semua warga negara Indonesia. Itu saja. Terima kasih. Tetap jaga prokes. Baik, Ibu Luciani. Sepertinya waktu 1 jam nggak cukup ya untuk talkshow ya, Bu ya. Sepertinya harus berlanjut di sesi yang keberapa gitu deh. Saya coba ke Ibu Takari saja ini. Iya, karena ada beberapa pertanyaan ternyata masih belum kami bisa respon gitu. Ada Yuli Khairunisa. Nah, ini pertanyaan juga masih belum kita sampaikan. Mohon maaf sekali ya. Insya Allah mungkin lain waktu ada talkshow sesi yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, oke, terima kasih. Ibu Luciani, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Juga sahabat-sahabat dari DJP Jatim 2. Terima kasih Ibu Takari Yudaniawati, betul ya. Terima kasih Pak Ratno Jarot juga terima kasih. Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada semuanya, Mas Dianta. Baik, sama-sama Ibu. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, demikian talkshow bersama dengan sahabat-sahabat dari DJP Kanwil 2 mengenai bersama pajak atasi pandemi pulihkan ekonomi bersama dengan Ibu DR Alusiani MBA selaku Kepala Kantor Wilayah DJP Jatim 2. Semoga bermanfaat. Saya Ilham Dianta pamit. Selamat siang, sampai jumpa.